Hai guys, perkenalkan saya Teguh dari Tilabs ID. Pada video kali ini kita akan membahas apa saja sih yang terbaru dari Laravel 8. Nah, pada penasaran kan? Yuk kita simak videonya bersama-sama. Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk cuci tangan terlebih dahulu agar tetap bersih ya. So, let's get started. Oke, semuanya. Laravel 8 baru saja rilis pada kemarin, pada 8 September 2020, ya sekitaran 2 bulan yang lalu lah ya, karena ini baru awal Desember, pertengahan Desember pada video yang saya buat kali ini. Nah, di versi 7-nya itu rilis pada 3 Maret 2020 ya, jadi sekitaran 6 bulan Laravel mengupdate versi terbarunya, yaitu versi 8. Nah, apa aja sih yang ada updatean yang terbaru dari Laravel ini? Oke, yang pertama adalah versi PHP-nya sendiri ya. Jadi yang pertama adalah PHP-nya naik ke versi 7.3. Yang sebelumnya yaitu pada Laravel 7 itu menggunakan PHP versi 7.2. Nah, bagi kalian yang ingin menginstal Laravel 8, pastikan versi PHP-nya dulu nih. Versi PHP-nya udah 7.3 belum? Kalau misalnya belum update PHP 7.3, teman-teman harus install dulu PHP-nya menjadi PHP 7.3. Nah, yang selanjutnya adalah Laravel Jetstream. Nah, Laravel Jetstream ini fungsi utamanya adalah menggantikan Laravel UI. Kalau di versi 7-nya dan versi 6-nya itu Laravel UI. Apa sih Laravel UI atau Laravel Jetstream ini? Fungsinya itu sebagai autentikasi pada aplikasi kita ya. Jadi basic aplikasi itu biasanya ada login, register. Kalau misalnya ada email verifikasi, biasanya kalau setelah register emailnya diverifikasi dulu nih. Terus yang selanjutnya di Laravel Jetstream ini menyediakan 2 faktor autentikasi yang biasanya pakai QR code ya. Terus ada lagi session management, dan yang terakhir adalah jadi kita bisa ngecek login session pada aplikasi kita. Nah, untuk lebih detailnya kalian bisa langsung aja kunjungi website Laravel Jetstream ini. Nanti saya cantumkan deh di deskripsi video ini ya. Saya ini udah buka Laravel Jetstream. Nah, di jetstream.laravel.com ya. Pada versi sekarang itu baru versi 1. Nah, di Laravel Jetstream ini dia menyediakan dua versi UI. Ada yang menggunakan Blade, yang satunya lagi ada yang menggunakan pakai Vue.js ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang pengen install autentikasi menggunakan Laravel Jetstream, ini punya 2 pilihan ya. Kalau misalnya teman-teman pengen pakai Blade, pakainya yang Livewire. Kalau yang pakai Vue, pakainya Inertia.js ya. Jadi bisa kalian baca-baca aja untuk detailnya. Yang selanjutnya adalah routing namespace. Nah, pada versi sebelumnya, di versi PHP 7 atau di Laravel 7 atau Laravel 6 atau yang sebelumnya, itu routingnya belum menggunakan namespace dari kelas fungsinya sendiri ya, fungsi controllernya ya. Nah, pada Laravel 8 ini dia routernya menggunakan namespace dan kelas yang akan digunakan fungsinya. Contoh ya, saya contohin. Saya udah buka Visual Studio Code di sini. Nah, jadi saya contohin di sini ya. Nah, pada versi Laravel 7 biasanya kita mendefinisikan
URI ya, atau URL-nya gitu ya. URL-nya, terus kita panggil nama controllernya, terus dipisahin sama add, kita panggil fungsinya gitu ya. Ini versi Laravel 7 ke bawah atau Laravel 8 ke bawah ya. Nah, pada Laravel 8 ini berubah routernya. Routernya ini langsung menggunakan kelasnya ya. Jadi parameternya gini. Kita definisikan URL-nya apa, lalu parameter kedua bentuknya array. Array yang pertama adalah kita panggil kelasnya beserta namespace-nya beserta namespace-nya, lalu kita panggil fungsinya di parameter kedua array-nya gitu. Kalau ini sebagai name ya. Name kita definisikan name-nya adalah products gitu ya. Nah, jelas ya ada perbedaan perbandingan jauh ya. Jadi kita panggil kelasnya baru panggil fungsinya. Kalau di sini itu menggunakan string ya, pakai add gitu ya. Nah, untuk versi selanjutnya untuk fitur selanjutnya adalah directory model atau kumpulan-kumpulan model. Sebetulnya di Laravel ini membuatkan satu folder. Jadi kalau misalnya dulu di Laravel 7 atau Laravel 6 itu modelnya terpisah. Maksudnya modelnya tidak dijadikan satu folder, akan tetapi di dalam folder app gitu ya. Kalau di Laravel 8 yang sekarang itu fiturnya menyediakan folder model di sini nih, ada folder models. Nah, jadi dia membuatkan satu buah folder yang isinya nanti akan menampung model-model yang kita buat gitu ya. Sepertinya itu aja sih. Nah, yang selanjutnya adalah factory. Perubahan pada factory ini sebetulnya hanya mencantumkan kelas dari modelnya itu sendiri. Jadi pada Laravel sebelumnya itu factory ini belum terhubung dengan sebuah model, akan tetapi dia nanti mendefinisikan modelnya terlebih dahulu, baru kita panggil factory-nya gitu. Nah, pada updatean Laravel 8 sekarang ini si factory-nya ini terhubung dengan kelas modelnya gitu. Jadi seperti ini contohnya ya. Factory ini udah dibuka. Nah, jadi pada factory di Laravel 8 ini kita ada satu parameter baru, parameter model ya. Jadi kita definisikan dulu di sini modelnya misalkan user. Ya. Kita hubungkan dulu dengan modelnya di sini model user. Nah, kita definisikan apa aja isi dari model user ini. Misalnya di kolom pertama adalah name, terus email, terus yang selanjutnya gitu ya. Nanti si factory ini dipanggil biasanya di database header. Nanti manggilnya bukan factory-nya, bukan kelas factory-nya. Kalau misalnya di Laravel 7 di Laravel 8 ke bawah itu kita panggil si factory-nya, baru kita looping gitu kan biasanya. Nah, kalau ini enggak. Kalau di Laravel 8 ini kita panggil model usernya, lalu kita panggil fungsi yang baru yaitu factory, fungsi dari modelnya. Factory, kita minta request berapa rows, lalu kita create gitu ya. Oh ya, sorry, sebelumnya factory ini fungsinya sebagai dummy data ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita develop terus belum ada datanya nih, kita mau coba generate data, cuma kan masa iya harus nginput satu-satu kan gitu. Jadi kita misalkan pengen buat data 500 data gitu ya, tapi datanya nggak asal-asalan. Jadi di Laravel ini menggunakan
factory. Nah, kita di sini aja bisa request berapa data, misalnya 500 data. 500 data user kita buat langsung gitu. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya, update selanjutnya, yaitu migration squashing. Migration squashing ini saya cerita dulu ya, boleh? Jadi kalau developer Laravel biasanya kan ngedevelop sebuah aplikasi itu nggak sendirian ya. Biasanya developer bisa jadi 2 atau 3 atau 4 atau lebih gitu ya. Nah, biasanya developer ini mempunyai modul masing-masing yang mana mereka akan membuatkan table masing-masing. Nah, biasanya kalau misalnya menggunakan Laravel itu ketika membuat table pasti menggunakan migration karena tablenya tuh biasanya saling terhubung gitu ya, satu database. Nah, karena ketika banyaknya developer otomatis migrationnya itu akan menumpuk. Nah, gimana caranya untuk bisa kita hapus aja deh migrasinya, kita buat satu. Nah, ini dia fungsi utama dari migration squashing. Migration squashing ini sangat efektif untuk mengkompres file-file migrasi ya. Jadi kalau misalnya saya dengan teman saya membuat sebuah aplikasi, kita kontribusi bareng-bareng, saya membuat migrasi, dia membuat migrasi. Nah, tapi migrasinya itu terlalu banyak, kita generate lah pakai migration squashing. Untuk lebih lanjutnya, untuk lebih detailnya, kalian bisa aja buka Laravel, websitenya Laravel, bagian migration squashing. Di situ ada artisan komennya beserta dokumentasinya ya. Oke, lanjut pada fitur selanjutnya, yaitu penaikan rate limit. Jadi ketika framework Laravel ini kita gunakan sebagai API, nah itu biasanya kan API itu diakses melalui web service ya. Nah, ketika ada yang akses, ada yang otomatis kan ada yang request. Nah, di bab ini, di rate limit ini, kita bisa menentukan misalnya user A gitu ya, user A kita batasi rate limitnya, aksesnya gitu. Kita batasi aksesnya ketika menggunakan API kita, itu dia bisa ngehit API kita sebanyak berapa per menit gitu misalnya gitu. Kalau misalnya di sebelumnya itu rate limitnya itu masih menggunakan turtle ya, tapi di Laravel 8 juga masih menggunakan turtle, akan tetapi dia membuatkan kelas tersendiri, kelas limit kalau nggak salah. Kalau kalian penasaran, baca aja dokumentasinya di websitenya Laravel sendiri ya. Nanti ya saya cantumin deh di kolom deskripsi ya. Yang selanjutnya yaitu maintenance mode. Nah, di maintenance mode ini di Laravel 8 ya. Kalau Laravel sebelumnya belum ada di maintenance ini. Jadi maintenance ini fungsinya sebagai ketika sudah bukan lagi development server, apa maksudnya ketika sudah tidak development lagi, artinya sudah production gitu, sudah live aplikasinya, tetapi kita pengen ngebetulin satu modul nih, contohnya ya, misalnya saya mempunyai modul ABC, akan tetapi modul B ini kurang dan masih perlu perbaikan. Nah, saya matiin aja modul B ini menggunakan maintenance mode dengan menggunakan artisan komen ya. Nanti kalian baca aja gimana cara dan dokumentasinya di websitenya Laravel. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya yaitu Dynamic Blade Component. Nah, dari sini Laravel 8 ini mengeluarkan Dynamic Blade Component yang sebelumnya sebelum pada Laravel 7 juga sebetulnya sudah ada Blade Component ini, tapi
ditambahin dynamic blade component. Nah, gimana sih cara pakainya? Cara pakainya kayak gini. Saya sambil jelasin, dynamic component itu adalah fitur baru di Laravel untuk memecah blade sendiri. Blade itu kan kita tahu bahwa blade itu digunakan untuk menampilkan halaman ya, menampilkan HTML. Kita buka resource view. Di sini ada dashboard. Nah, jadi si komponen ini adalah pemecahan atau pembagian dari blade itu sendiri. Jadi misalnya kita punya sebuah halaman, saya buka aja deh ya, halaman website. Nah, dari sebuah halaman nih kita bisa pecah nih menjadi beberapa bagian. Contoh, saya pecah ini dari Laravel Jetstream sampai sini ya, sampai GitHub. Itu saya beri nama adalah sebuah header ya. Terus yang samping ini saya beri nama navbar samping ya, navbar left gitu, karena posisinya di kiri. Terus yang tengah di sini saya kasih nama konten gitu ya. Nah, masing-masing bagian ini nanti bisa dipecah menggunakan yang namanya komponen dari blade gitu ya. Fungsi utamanya kan seperti itu, bukan, tetapi dia dinamik, artinya kita bisa memasukkan parameter-parameter dari controller. Nanti si Laravel ini menyediakan kelas untuk merender blade-nya itu sendiri, kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya adalah artisan improvement ya, artinya si artisan komennya ini ditingkatkan fiturnya. Kalau di versi sebelumnya si artisan ini tidak bisa untuk merefresh apa yang menjadi perubahan kita pada folder config ya. Contoh, saya mempunyai aplikasi Laravel. Ketika pengen mengubah konfigurasi dari aplikasi tersebut, contohnya misalnya ketika kita development, kita kan punya setting konfigurasi .env yang isinya salah satunya adalah database name, database password, dan database host ya. Nah, kita pengen mengubah konfigurasi itu. Kalau pada Laravel sebelumnya itu harus kita clear dulu chats-nya, terus kita jalankan ulang artisan serve-nya gitu ya. Nah, kalau pada Laravel 8 ini itu sudah ada peningkatan artisan comment. Jadi ketika kita sudah serve PHP artisan serve, itu ketika kita mengubah config-nya, dia langsung otomatis merefresh. Ketika ada perubahan baru, maka servernya refresh sendiri gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah Tailwind pagination. Di Laravel 8 ini untuk default UI-nya, default library CSS-nya itu menggunakan Tailwind. Entah itu dari autentikasinya ya. Autentikasinya itu menggunakan Jetstream kan. Jetstream kalau misalnya pakai Blade ada Livewire, kalau yang JS Vue.js maksudnya ada Inertia.js. Nah, masing-masing komponen itu, masing-masing fitur itu defaultnya menggunakan Tailwind. Nah, begitu pula untuk fungsi pagination dari model Illuminate-nya ya. Nah, dulu pada Laravel sebelumnya itu masih menggunakan Bootstrap. Nah, pada Laravel 8 ini menggunakan defaultnya menggunakan Tailwind CSS. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan
Bootstrap 4 atau Bootstrap 3 ya, karena Laravel masih menyediakan UI Bootstrap 3 dan Bootstrap 4 gitu. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Jika ada tambahan dari kalian, silahkan bisa tulis di kolom komentar, atau mau bertanya juga boleh di kolom komentar. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita bakal bikin sebuah project kecil-kecilan aja ya, sederhana aja menggunakan Laravel 8. Tunggu aja video selanjutnya. Oke, saya Teguh dari T-Labs ID. See you on the next video.